Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP. Senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam spesial program Jendela Usaha yang seperti biasa hadir di setiap Kamis pagi keluarga SIP. Dan tentunya ini akan menambah wawasan kita juga, dan juga akan menambah pengetahuan kita tentang dunia usaha, dan juga mungkin nambah kenalan juga ya, nambah link channel juga. Mungkin kita butuh referensi atau mungkin butuh inspirasi bagaimana sih mengelola usaha di era kekinian. Dan kali ini keluarga istimewa yang hadir bersama kita Bunda Laras ya. Kemudian udah pernah juga ya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radio SIP FM, dan tentu ini tema berbeda ya Bunda ya. Iya. Kalau sekarang tema kita mungkin lebih fokus kepada dunia usaha penjualan buku ya. Iya, literasi. Nah, literasi. Nah, dengan konteks sekarang itu kiranya apakah masih relevan gak sih, atau mungkin masih mungkin kan kita usaha buku ini, karena memang di tengah gempuran gadget kemudian teknologi, sehingga minat baca khususnya mungkin anak-anak dan juga kalangan remaja itu mungkin agak terpengaruh, terutama dengan pengaruh gadget ini. Namun dengan adanya gerakan-gerakan meningkatkan atau menggiatkan literasi yang sudah digiatkan juga oleh berbagai pihak, tentunya ini akan menjadi peluang bagi siapapun yang selama ini atau mungkin dia sudah menggeluti dunia literasi ini, juga punya bookstore dan sejenisnya, dan juga para penulis tentu tidak menutup kemungkinan untuk terus bisa berkarya, dan peluang-peluang itu selalu ada. Nah, tentu kita akan kupas lebih dalam bersama narasumber kita. Beliau merupakan owner dari Soul Store. Soul ya. Soul Store. Soul Store, dan ini kita akan kenal lebih jauh mungkin lebih dengan narasumber kita. Silakan Bunda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Laras, ibu dari 3 orang anak, dan alhamdulillah sekarang saya mengelola toko buku online yang saya beri nama Soul Store. Soul itu singkatan dari Story of Label. Label itu la belajar, la laras gitu. Jadi dari penjualan saya berjualan buku ini adalah salah satu cerita awal mula saya belajar mengenali buku untuk anak. Jadi berawal dari ketertarikan saya mengenalkan buku kepada anak dan mendapatkan hasil yang Masya Allah luar biasa. Maka saya merasa rugi kalau saya nggak menyampaikan manfaat-manfaat baik yang didapatkan anak saya kepada anak-anak teman, relasi, dan keluarga semuanya gitu. Berarti lebih ke anak ya Bunda? Lebih ke anak. Lebih ke anak bukunya. Itu dengan perjalanan itu mungkin sudah berapa tahun mungkin dijalani usaha yang bukunya? Pertama kali saya mengenal buku anak ini waktu masih hamil anak pertama. Terus awalnya saya mengenal buku premium. Ya belum saat sekarang kan udah banyak nih buku satuan yang kualitasnya juga lumayan. Buku premium itu harganya lumayan, tapi dengan kualitas juga luar biasa ya. Bertahan sampai sekarang udah 5 tahun anaknya. Bukunya masih aman ada. Ya. Dan bukunya kan paketan ya. Kalau dulu saya kenalnya mengenalkan buku. Terus di awal saya punya 1 paket buku premium. Saya kenalkan, bacakan terus rutin minimal 15 menit sehari untuk anak. Sampai akhirnya saya rasakan manfaatnya itu lonjakan kosakata anak di 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kata-kata yang jarang kita dengarkan dari anak-anak yang biasanya yang tanpa dibacakan buku, dengan anak-anak yang dibacakan buku itu luar biasa perbedaannya. Gitu. Jadi saya merasa takjub gitu loh kan. Nah makanya karena dari situ, jadi saya mulai menjual. Mengiklankan awalnya, menjadi reseller buku-buku, terus sampai saat ini akhirnya, maksudnya walaupun kadang naik turun ya moodnya untuk berjualan buku, karena memang butuh effort lebih untuk mengenalkan buku di Indonesia gitu. Nah itu dari yang dijalani itu mungkin
tentu ada irisan juga dengan kondisi sekarang ya, anak-anak bagaimana sih mereka bisa tertarik dengan buku gitu ya. Nah itu mungkin ini menjadi pembahasan kita juga dan menjadi tantangan ke depan juga, terutama bagi kita yang akan mencoba mungkin atau meneruskan usahanya dalam penjualan buku ini. Dan kita akan kupas lebih dalam itu bersama narasumber kita, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip masih dalam program Jendela Usaha dan kita sedang berbincang-bincang dengan Bunda Laras ya, owner dari Soul Store ya, toko buku online yang fokusnya menjual buku anak ya Bunda ya. Nah itu dari perjalanan itu jenis apa saja buku yang tersedia di Soul Store ini Bunda? Soul Store ya. Buku-buku yang tersedia itu ada buku board book ya. Nah, buku board book ini kan cocok untuk anak-anak yang masih belum paham dengan buku. Maksudnya itu masih sobek-sobek ya. Nah, jadi aman tuh dikasih sama bayi, dikasih sama toddler gitu. Jadi masih aman. Terus kita ada buku seri membaca juga. Jadi ada buku berjenjang. Jadi anak-anak yang baru belajar baca akan lebih mudah untuk memahami bukunya gitu. Jadi karena tingkatan kata-katanya lebih berjenjang. Awalnya dari yang lebih level mudah, level sedang dan level sulit gitu. Terus kita juga ada buku interaktif seperti buku itu buku sensory book yang itu tentang Allah Al-Khaliq. Jadi dia menceritakan tentang Allah yang Maha Pencipta, tapi di dalamnya ada fitur sensori. Jadi anak menyentuh, merasakan, meraba bagaimana dia udah stimulasi sekalian di sana. Terus buku flip to flap book ada juga. Ada buku tentang perasaan, seri perasaan, bermacam-macam jenis buku sih sebenarnya yang karena saya sekarang bawanya nggak semua karena banyak ya. Terus ada buku juga kontras book, buku untuk bayi dari 0 bulan karena bayi baru lahir kan dia belum menangkap semua warna ya. Jadi warnanya warna kontras hitam dan putih itu ada. Terus sound book juga ada nih, buku yang bersuara gitu, dipencet dia mengeluarkan suara. Jadi tersedia untuk semua umur. Iya, dari 0 tahun malah harusnya kan kita membacakan buku sejak dalam kandungan ya. Berarti memang lebih ke bagaimana mengedukasi anak-anak ya, saat juga penanaman nilai mengenai buku dan juga akhirnya memang agar mereka tertarik nanti dengan buku ya. Nah apalagi untuk di tantangan sekarang kan anak-anak justru banyak terancam dengan adanya gadget. Nah itu dengan tantangan sendiri seperti apa Bunda menyiasati agar anak-anak ini mereka lebih bisa tertarik dengan buku itu? Oh gini, karena kalau untuk gadget ya saya selalu kalau kepada anak-anak saya selalu membatasi waktu gadgetnya. Jadi ada jatah gadget untuk anak. Jadi nggak bisa setiap hari pegang HP atau nonton TV gitu. Kalau untuk anak saya sendiri dalam sebulan saya cuma kasih 15 kali nonton. Jadi saya kasih kupon Jadi dalam sebulan ada 30 hari itu. Jadi saya kasih kupon 15 kupon. Nah, saya kasih di setiap awal bulan, boleh digunakan sesukanya kapanpun. Terpenting di hari libur dan bukan hari sekolah gitu. Jadi misalnya Jumat, Sabtu, Minggu atau hari tanggal merah boleh digunakan. Nah, setelah itu nggak ada sama sekali kasih gadget. Jadi anak-anak saya biasakan sebelum membaca dibacakan buku atau saat santai bangun tidur. Kadang kalau lagi libur dia buka-buka buku gitu. Dibiasakan minimal 15 menit sehari untuk dibacakan buku. Tapi kalau udah kebiasaan itu nggak bakal cukup 15 menit. Satu hari itu minimal 5 buku harus dibacain itu sampai kering suara kita kan. Ya jadi bagaimana memulai anak-anak dengan ketertarikan untuk baca dan juga membatasi. Nah kembali ke penjualan buku secara online. Nah ini tentu punya tantangan tersendiri juga ya Bunda ya. Nah apa tantangan terberat dari penjualan online ini? Penjualan online itu kayak jangkauan saya seluruh Indonesia ya. Tantangannya pengiriman. Cuman karena saya penjualannya online itu, jadi jangkauan untuk terdekat
itu agak kurang. Jadi Iya. sebenarnya saya kan targetnya berjualan itu sebenarnya keluarga, Iya. tetangga, relasi-relasi saya. Jadi saya untuk mengenalkan buku-buku yang saya jualkan. Tapi karena saya belum punya offline store-nya gitu. Jadi mereka nggak terlalu mengenal gitu. Jadi kalau online rata-rata online kan orang-orang yang biasa belanja online juga. Iya. Jadi agak sulit mengenalkan ke tetangga, ke keluarga, relasi-relasinya gitu. Kecuali mereka yang bermain ke rumah, jadi Iya, nampak jadi kelihatan langsung. kalau ada bukunya. Iya. Karena emang risikonya karena kita nggak punya offline store-nya iya, ya. store-nya. Dan memang kalau dengan offline store memang kita harus ya punya tempat dan juga Iya, punya tempat. dan lokasinya Modalnya juga harus lebih strategis besar, juga ya. Kalau ini kan bisa dari rumah nih, mungkin ini Iya. kemudahan juga ya Bunda. Nah dengan kondisi sekarang kan juga mungkin banyak ya online store ini yang juga banyak kan macam-macam, ada yang mungkin dengan pola seperti komunitas ya, ada lain itu seperti apa Bunda membacanya atau Bunda memanfaatkan peluang itu. Gimana Kan juga kan ada persaingan juga ya dengan Iya. online store yang lain itu. Saya gini sih, kalau kebanyakan rata-rata saya menggait customer itu dari kegiatan-kegiatan bermanfaat dan gratis, seperti misalnya keluar gitu, kuliah-kuliah WhatsApp atau di Telegram. Jadi Iya. kadang di penerbit atau di komunitas-komunitas yang saya ikuti itu ada diadakan materi pembelajaran gratis untuk orang tua. Nah dari sana tuh kita bisa tarik customer, calon-calon pembeli baru gitu. Nah di situ mereka kenal. Jadi rata-rata pembelian online ini kalau buku biasanya itu karena trust, kepercayaan mereka baru mau beli. Kalau belum percaya dan belum yakin, mereka jarang mau beli gitu. Oh, iya. Jadi itu sih awalnya saya mencari pelanggan itu. Jadi memang tidak seperti ada yang menyediakan seperti katalog ini enggak juga ya, emang ada juga. Itu di WhatsApp. Tapi kalau di WhatsApp berarti kan udah kenalan. Ya, kenalan, ya, jadi emang. kalau yang baru gitu loh, pelanggan baru, kita harus kenalan dulu, saling save kontak dulu. Iya. Nah, nanti baru di status WhatsApp, di Iya. story, terus di katalog, baru seperti itu, Ustaz. Jadi memang itu, ya tetap juga yang mengutamakan interaksi juga, interaksi. Komunikasi memang ya Karena adanya kalau trust nggak tadi. percaya Ya. mereka nggak mau pesen kan. Ya. Ya walaupun udah percaya juga mungkin ada juga persaingan harga ya Bunda ya. Iya, kalau harga alhamdulillah saat ini kebanyakan penerbit rata-rata udah menetapkan harganya. Jadi nggak boleh di up, nggak boleh di down gitu, udah diturunkan. Jadi baku ya. kita penjualan ke end customer udah harus harga segitu. Jadi kalau ada yang ketahuan di menurunkan harga, itu akan kena lapor gitu. Jadi karena kan kita masing-masing agen atau distributor buku itu kan kita udah ada tingkatan diskon dari penerbit masing-masing. Jadi kalau kita bermain di sana kita juga bisa kena gitu. Kita nggak diizinkan lagi ngambil buku dari penerbit. Ya, jadi harus alhamdulillahnya harga jadi baku ya. persaingan harga sehat. Ya, gitu. sehat. Ya karena kan di sana juga mungkin yang menjadi masalah karena ketika adanya persaingan, oh di sini lebih murah, mending ini deh gitu kan, ini lebih apa. Cuman karena kalau saya sih biasanya supaya lebih menarik konsumen itu kita ada harga member. Jadi pelanggan yang akan rutin mau beli buku kita masukkan ke dalam grup. Yeah. Nanti dapat diskon sekitar 5% gitu. Yeah. Kalau mau jadi reseller menjualkan kembali misalnya dapat 10, nanti berjenjang kan 10-15% kayak seperti Tapi tetap ada regulasinya ya Bunda ya. Iya, ada tetap regulasinya. ada syaratnya juga masukkan. Nah itu yang selama yang dijalanin itu seperti apa untuk penjualan sampai hari ini ya? Penjualannya sih saya ngiklannya di WhatsApp aja sih, nggak ada. Biasanya kan ada di Instagram tuh cuman sekedar pengenalan sih sama saya. Terus kalau di WhatsApp ya perkenalan, misalnya nanti saya di-upload di status di story WA WhatsApp, terus ke grup saya kirimkan juga. Nanti rata-rata tuh pemesanan itu dari teman-teman yang udah mulai mengenal buku ke anaknya, terus dia juga mau mengenalkan buku ke orang lain, ke teman-temannya. Jadi banyaknya pesanan dari teman-teman yang seperti itu gitu, yang sebenarnya meneruskan apa yang saya lakukan loh gitu banyaknya. Alhamdulillah karena itu cuma lumayan bertambah orderan. Jadi saya tujuannya sih sebenarnya kan berjualan ini tujuannya teman-teman yang saya kenal, keluarga relasi saya itu merasakan juga manfaat dari membacakan buku ini gitu loh. Selain mendapatkan profitnya ya, tapi tujuan utamanya kan mengenalkan buku sama anak. Berarti yang untuk penjualan sekarang
untuk mengambil bukunya itu langsung ke penerbit atau Iya. memang ada ini lagi ada Langsung agen ke lagi? penerbit saya. Jadi ada kalau kayak penerbitnya kan macam banyak sekarang ya, penerbit baru kan bagus-bagus Iya. kualitas penerbitnya. Jadi penerbit juga kan lakukan rekrut selalu kan. Jadi itu saya paling lihat-lihat kondisi penerbitnya begini gitu. Saya juga memilih penerbit yang kualitas bukunya bagus gitu, harganya juga tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu perut sempat juga yang agak heboh juga di media terkait ada muatan-muatan mungkin kontennya mungkin buku anak, tapi ternyata ada sesuatu yang diselipkan di sana, mungkin ya itu bisa merusak pemikiran fitrahnya anak itu bagaimana Bunda menyikapi atau mengantisipasi muatan-muatan konten-konten yang seperti itu? Makanya itu dari tadi awal saya sudah memilih buku apa saja yang mau saya iklankan. Jadi kan saat akan ada buku baru terbit dari penerbit itu pasti akan ada review produknya. Jadi sebelum kita mengiklankan boleh resellernya atau agennya boleh memilih untuk dijualkan atau tidak bukunya ini. Jadi saya akan memilih buku-buku yang cocok value-nya sama saya gitu, yang patut saya sebarkan kepada relasi saya gitu. Jadi memilih jadi emang harus dipilah-pilih juga. Harus kita filter lah apa yang kita jual, karena kan kita menjual bukan cuma untuk orang lain di keluarga kita, anak juga kita perlu pasti setiap buku datang anak pasti bakal minta satu buku juga. Karena memang sempat heboh juga kan, buku penerbit tertentu lah ternyata ini diselipkan mungkin pemahaman yang mungkin nggak sesuai dengan kita gitu. Mungkin ini juga tantangan juga bagi para seller buku yang untuk berhati-hati. Memang di samping kita menjual buku, kita juga punya tanggung jawab juga tanggung jawab kita juga kan kita menyebarkan nilai dari bukunya kan. Jadi memang di samping kita ini juga kita mengedukasi lah para pembeli ini, sehingga memang edukasi berjenjang terus dari kita yang menjual, kemudian yang membeli, kemudian dia menceritakan lagi pada orang ini buku ini bagus. Nah ini kan juga berefek. Nah, kita akan sambung Bunda terkait bagaimana sih inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam menjual buku di era kekinian, tetap di Jendela Usaha di 105,8 Radio SBFM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SBFM Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip, kita sampai di segmen terakhir nih dalam program Jendela Usaha bersama Bunda Laras, owner dari Soul Store yang fokus jual buku-buku secara online. Dan menarik, tadi kita juga sudah menyimak ada beberapa model buku yang tersedia, kemudian juga model-model bacaan yang mungkin literasi yang mungkin perlu diketahui oleh anak-anak kita dan juga generasi penerus kita, dan ini menjadi tantangan juga. Nah, bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa dari gempuran gadget. Nah sekarang penting bagaimana kita meyakinkan diri untuk bertahan dengan jual usaha buku ini, karena kalau enggak mungkin semua itu akan hilang. Nah, kembali kepada Bunda Laras, seperti apa dalam menghadapi mungkin tantangan di zaman sekarang, khususnya untuk menumbuhkan minat dalam baca. Tadi sudah disinggung juga. Nah, mungkin kita lebih ke bagaimana untuk inovasi dalam penjualan buku, pemasaran buku ini dan juga ke depan seperti apa mungkin dalam pandangan Bunda terkait penjualan buku ini, mungkin secara online ataupun seperti yang sekarang juga banyak yang edisi yang PDF-nya gitu ya. Nah, seperti itu Bunda melihatnya gitu. Baik. Gimana ya? Untuk kalau saya untuk mengenalkan toko saya, mungkin saya lebih aktif untuk dalam kegiatan offline gitu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan juga tadi, saya tampil membacakan buku kayak di sekolah-sekolah gitu, di sekolah anak. Biasanya saya membacakan buku untuk teman-temannya anak-anak dalam satu sekolah atau satu kelas. Nanti dari sana kan teman-temannya juga punya cerita tuh sama orang tuanya ya. Oh Bunda, tadi aku dibacain buku sama orang tuanya si bundanya Rifa gitu loh kan. Nah nanti bakal ada saya bisa memasuki orang tua karena udah anaknya mendapatkan hasil yang efek positif gitu dari buku-buku yang saya bacakan di sekolahannya gitu. Itu salah satu cara saya menyiasati supaya lebih mengenalkan buku ke anak-anak dan orang tuanya gitu.
gitu. Terus kalau untuk kedepannya saya mungkin tetap mungkin bakal tetap online store juga gitu karena lebih efektif ya benar. Apa? Lebih efektif ya. Iya, lebih efektif ya. Kan jangkauannya lebih luas lebih karena luas, ya. ya. Kalau offline kan saya butuh modal, butuh stok, butuh tempat yang cukup ya kan. Dan butuh ya memastikan orang-orang datang ke sana gitu ya. Mengajak orang juga datang. Kalau online mungkin bisa nyambil ya. Iya, kalau ini kan online bisa nyambil. Terus kita penjelasannya juga bisa katalog-katalog juga ada. Kita tinggal share sama customer gitu kan. Paling planning saya ke depan sih sebenarnya kan tujuan saya jualan buku ya karena tadi karena mau mengenalkan buku dan sebenarnya kami penjual buku ini disebut dengan pejuang literasi gitu karena tingkat literasi Indonesia sangat rendah dibanding di seluruh dunia. Makanya kami sebagai pejuang literasi, dan impian saya sih sebenarnya kalau buku saya nggak kejual nggak apa-apa sih, saya bisa insya Allah kemungkinan besar saya akan membuat itu rumah taman baca. Jadi nggak bisa mengenalkan buku, menjual buku atau memberikan buku ke orang lain, setidaknya teman-teman sekitaran lingkungan saya bisa datang ke rumah untuk membaca buku gitu dengan gratis gitu. Paling minimal anak-anak juga punya bacaan yang cukup ya. Iya, anak-anak juga bacaan buku juga. Terus kalau udah punya ada taman bacaan juga kan, kalau ada teman-teman yang beli kan bisa kita sambil jualan juga gitu sebenarnya. Kedepannya begitu. Nah, Soul Store ya itu gimana sih bagi mungkin pemirsa atau pendengar sih pengen tahu atau gimana sih cara bisa menghubunginya gitu mana? Menghubungi kita ada Instagram Story of Label, Instagram @storyoflabel. Terus boleh by WA juga di 085363503775. Dan itu kontak saya sendiri atas nama Laras. Itu nanti tersedia buku dari berbagai macam merek ya. Iya, macam penerbit dan ada buku premium, buku retail juga ada, buku satuan, buku paketan yang buku paketan yang kecil, mini paket ada juga di situ. Yang pasti ini mungkin ya salah satu upaya kita juga untuk menghidupkan literasi untuk anak-anak yang ingin membiasakan. Dan mungkin ada tips atau pesan dari Bunda sebelum kita off dari. Pada saya sih pesannya sama orang tua. Sebenarnya yang kita butuhkan tuh bukan anak yang cepat bisa membaca, tapi adalah anak yang paham apa yang dibacanya gitu. Jadi untuk membuat anak paham apa yang dibacanya itu, mereka juga harus sering mendengar kosakata yang akan dibacanya tersebut gitu. Karena kalau mereka tidak pernah mendengar kata yang akan dibaca, mereka mungkin nggak akan mengerti apa maksud dari kata tersebut gitu. Karena kosakata yang didapat anak-anak tuh pertama kali itu kosakata dengar. Jadi dari kosakata dengar turunlah menjadi kosakata baca. Setelah kosakata baca baru turun lagi menjadi kosakata tulis. Nah, jadi untuk membuat anak paham, jangan terlalu bangga dengan anak cepat membaca, tapi banggalah dengan anak memahami bacaannya. Dan tentunya harus ada peran orang tua juga ya Bunda. Peran orang tua, peran ayah dan bunda, terutama ayah. Kalau ayah yang membacakan buku di rumah lebih melekat oleh anak bacaan yang momen bacanya gitu loh. Dan pesan-pesan yang didapat anak lebih baik dari kalau bunda kan udah biasa ya. Tapi kalau ayah saat 15 menit atau 10 menit sebelum mau tidur, ayah membacakan buku itu akan menjadi melekat dalam ingatan anak apa yang dibacanya. Ya baik, ini pesan para ayah, ayo semangat bacain buku untuk anak-anak di rumah. Dan juga yang penting karena memang mereka akan melihat dan juga akan menerima apa yang mungkin kita sampaikan dari orang tua. Dan pasti ya setiap pesan-pesan yang baik dari orang tua, mungkin kalau mereka akan bisa masuk ya, kita bisa masuk sesuai dengan bisa masuk ke hati mereka, insya Allah mungkin yang lain bisa kita kendalikan ya Bunda. Yang penting ya jangan berhenti dan juga tidak boleh dibiarkan begitu saja pasrah. Harus ada perjuangan, dan juga mungkin salah satu perjuangan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak juga mungkin dengan meningkatkan literasi ini. Dan tentu ini peran kita semua, tidak hanya guru, juga ayah bunda yang pasti berperan sangat aktif. Ada lagi Bunda tambahan?
Baik, terima kasih Bunda Laras atas kehadirannya pada pagi hari ini, memberikan inspirasi lebih banyak ke edukasi kita ya Bunda ya. Edukasi mungkin ya nanti juga dibagi keluarga SIP yang menyimak program kita dan juga bisa menyaksikan nanti tayangan di YouTube SIP Media. Ini ada beberapa buku yang ditampilkan di dalam program kita, dan juga mungkin bagi keluarga SIP yang ingin mengetahui lebih dalam, lebih banyak terkait buku-buku yang tersedia di Soul Store ya, bisa nanti dicek di Instagramnya Story of Label. Nah, dan juga ada nomor yang WhatsApp yang sudah ditinggalkan tadi, dan insya Allah nanti akan mendapatkan respon bagus dari ownernya. Baik, barangkali itu yang bisa kita sajikan pagi ini di ruang Anda dan program Jendela Usaha. Mungkin kalau ada salah dan khilaf, kita mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.